Bang, lu tuh kan laki gitu, ya kan? Jangan kalau mau ikut dah, tapi di barisan laki ya. Hola netizen yang tercinta, Wanda Hara menyampaikan permintaan maaf setelah viral dirinya ikut dalam kajian Ustadz Hanan Attaqi dengan mengenakan cadar. Lewat unggahan video di akun Instagram pribadinya, Wanda Hara meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Ia mengungkapkan bahwa dirinya sudah meminta maaf kepada Ustadz Hanan Attaqi dan tim Ayah Amanah, penyelenggara kajian, juga pihak-pihak yang terbawa dalam kejadian tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Hara dari hati yang paling dalam mohon maaf atas sebesar-besarnya atas kegaduhan ini dalam kajian yang diselenggarakan oleh Ustadz Hanan Attaqi kemarin, atas kejadian yang telah terjadi karena perbuatan saya yang menyinggung banyak pihak kepada saya. Saya menyadarin ini adalah kesalahan saya. Saya juga sudah berkomunikasi dengan Ustadz Hanan Attaqi dan meminta maaf kepada beliau dan seluruh panitia Ayah Amanah. Dan juga meminta maaf kepada teman-teman yang ikut terbawa dalam kejadian ini. Terima kasih. Terima kasih sudah mengingatkan saya. Tapi kurangnya ilmu saya sehingga saya tidak berpikir panjang dalam bertindak dan kejadian ini. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, saya benar-benar minta maaf. Saya sadar kejadian ini semua adalah teguran dari Allah SWT. Sekali lagi maaf saya dari lubuk hati yang paling dalam. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Dan teman-teman saya, tolong doakan saya. Semoga menjadi manusia yang lebih baik. Maafkan saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Wanda Hara menjadi buah bibir di media sosial karena penampilannya saat mengikuti kajian yang diselenggarakan Ustadz Hanan Attaqi. Wanda Hara viral karena mengenakan cadar lengkap dan duduk di barisan perempuan. Pihak Ayah Amanah dan Ustadz Hanan Attaqi pun buka suara dan meminta maaf atas kejadian tersebut. Mereka mengaku tidak tahu sosok di balik cadar tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kita para netizen sudah memaafkan atas apa yang dilakukan oleh Mas Wanda Hara. Seminim-minimnya orang kurang tahu agama, tapi paling tahu lah ya kalau perempuan dan laki-laki yang bukan muridnya itu tidak bisa disatukan, apalagi di pengajian, stafnya itu pasti dibedakan. Dan itu pelajaran agama Islam yang paling mendasar, ya kan? Laki-laki sama perempuan itu nggak bisa disatukan kalau bukan muridnya. Oke, jadi sekarang ini adalah sebagai pelajaran buat Mas Wanda Hara supaya lebih baik lagi. Apalagi Mas Wanda Hara tahu kan kalau laki-laki itu sebenarnya tidak boleh dan diharamkan memakai baju perempuan. Ini Mas Wanda Hara malah pakai nikab, ya, pakai baju lengkap sebaret-baretnya, pakai baju perempuan, sementara Mas Wanda itu cowok ke acara pengajian. Wanda Hara minta maaf usai pakai cadar di kajian Ustadz Hanan Attaqi ya. Yalah, pada dasarnya keinginan Wanda Hara ini ikut pengajian itu sudah bagus, ya, dah kata yang salah. Nah, salahnya ini kena dia ini lebih milih ikut pengajian ibu-ibu. Nah, seharusnya dia ini ikut pengajian bapak-bapak. Nah, mak mano yang dia nukar casingnya, tapi pada kodratnya dia tetap adalah bapak-bapak. Itu. Jadi kedepannya kalau Wanda Hara pengen ikut pengajian, nah ikutlah pengajian bapak-bapak ya, jangan diulangi lagi ikut pengajian ibu-ibu ya, karena pada kodratnya Wanda Hara adalah laki-laki bukan perempuan. Oke? Nah itu bela komunikasi. Assalamualaikum. Kalau kita kembali ke 2 hari yang lalu, ya, melihat sekilas video yang dia dimunculkan pada saat dia menaiki lift untuk menuju ke tempat acara, lihatlah bagaimana gayanya, mengalang-alai, seakan-akan dia merasa setinggi, seanggun, sekelas Oki Asokawati. Dia merasa dirinya tinggi semampai dengan busana seorang perempuan muslimah. Kita kembali ke situ harusnya. Jangan melihat pada saat dia sudah menyesal ini. Kita kembali ke situ. Pada saat itu apa nggak ada otaknya mikir? Apa dia nggak mikir perbuatan itu bakal seperti ini jadinya? Harusnya gitu.
Ini harus diproses harusnya. Farhad Abbas mana? Farhad Abbas. Biasanya Farhad Abbas orang yang penegak keadilan di negeri ini. Mudah-mudahan Farhad Abbas bergerak untuk memberi orang ini pelajaran yang sangat-sangat setimpal dengan perbuatannya. Makanya jangan jadi merasa jadi orang paling cantik, seakan-akan kau Sophia Lajuba, seakan-akan kau Soraya Haq. Berjuta-juta di Jakarta sana orang yang jadi stylist ya, berjuta-juta laki-laki di Jakarta sana berprofesi sebagai stylist. Ya, kita tahu memang sebagian besar memang ya otomatis seperti bergaya perempuan, tapi mereka bisa menempatkan diri, tidak seperti kau, karena kau digonggongi sama circle-circlemu, kau merasa diberi dukungan, terus kau lupa diri gitu, kau lupa diri terus kau berbuat semaumu, bertindak semaumu begitu. Ingat dong waktu kemarin kau jalan di atas lift, menuju ke tempat acara dengan jenjang yang merasa kau seakan-akan kau peragawati nomor height di Jakarta, seakan-akan kau itu seakan-akan kau peragawati nomor 1 gitu. Ingat itu pada saat seperti itu. Air mata buaya kau. Jangan dibela-belain orang seperti ini. Harus ditegakkan keadilan. Lina Mukerji makan babi itu dihukum. Mana nih kota-kota yang mayoritas muslim harusnya bergerak untuk memberi pelajaran kepada orang ini. Sudah sangat-sangat melukai orang ini, melukai hati seluruh masyarakat Indonesia yang beragama muslim, beragama Islam. Orang ini sudah nggak benar ini, sudah menyalahi kodratnya, sudah menyalahi aturannya. Harusnya dia ingat 2 hari yang lalu bagaimana tingkahnya dengan gayanya seakan-akan dia itu ratu Grace Kelly. Grace Kelly, dia merasa kalau seperti Grace Kelly. Sekarang ini harus diberi hukuman yang setimpal agar tahu rasa, biar jerah, mampus kau situ. Orang udah minta maaf sih, tapi gue pengen ngebahas mengenai kasusnya dia gitu kan. Karena menurut gue kasusnya dia ini adalah kasus yang paling berani di 2024 ini, Wak. Buat kalian yang belum tahu kasusnya gitu ya, jadi kasusnya tuh ini, dia tuh laki-laki tapi dia tuh ikut kajian, terus habis itu menggunakan cadar seperti ini nih, yang paling pojok, oke? Dan gara-gara postingan yang ini gitu kan, si ustadz yang punya kajian juga ikutan minta maaf, timnya juga minta maaf, terus habis itu juga teman-teman artisnya pada kena semua. Oke, sini mari kita bahas gitu ya, kenapa gue bilang dia tuh berani banget di 2024 ini punya kasus yang seperti itu. Karena menurut gue kasus yang bawa-bawa agama itu sangat amat fatal. Gue ini selalu mengeluarkan opini gue gitu kan, bahas kasus segala macam, tapi satu hal yang gak berani gue komentarin yaitu tentang agama. Karena menurut gue undang-undangnya itu sangat amat jelas. Bercermin dari kasusnya Ahok aja deh dulu gitu ya kan, Ahok aja sampai di penjara loh ya kan, ini apalagi yang seperti itu, Wak. Bodo amat deh lu mau di luar kayak gimana gitu kan tampilan lu, gue sih gak melarang lu gitu ya, cuman kalau misalnya udah datang ke kajian, datang ke acara-acara agama gitu ya, benerin dulu pakaian lu begitu sesuai dengan kodrat lu. Dan yang terakhir gue cuma pengen ngebahas gitu ya mengenai kayak orang-orang pada bilang kok temen-temennya ngebiarin sih dan segala macam gitu. Menurut gue temen-temennya juga bingung, Wak, gitu ya. Kayak di situasi itu namanya temen sendiri, lu pasti ada hotspot gitu ya buat temen lo sendiri gitu. Kayak dia melakukan kesalahan seperti apapun lu pasti akan memaklumi gitu ya nggak sih? Mungkin seperti itulah pemikiran teman-teman artisnya. Ya pasti bingung juga lah ya gitu. Kalian pasti punya temen juga yang begitu, mau ngingetin kasihan, terus abis itu juga kalau diingetin nanti jadinya gimana begitu kan. By the way, kalau misalkan punya temen yang seperti itu, apa yang akan kalian lakukan? Wah, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Udah segitu aja dari gua. Peace, love, and gaul. Gua nggak bisa komen nih kalau soal Wandahara nih, gimana ya? Maksudnya kayak dia kan udah artis ya kan, dia desainer apa ya, temannya Mama Gigi lagi tuh. Gue cuman yang kayak sebagai kawan dekatnya Wandahara tuh harusnya kan bisa lebih ngasih tahu ya, lebih ngasih tahu maksudnya kayak, bang, lu tuh kan laki gitu ya kan, jangan kalau mau ikut dah tapi di barisan laki ya gitu, sebagai teman yang baik. Tapi gue nggak tahu, gue juga nggak bisa komenin mereka, kayak nggak tahu, kita kan nggak tahu apa yang udah diomongin, apa yang udah dikasih tahu, apa Wandanya membandel ya kan, seperti kerak-kerak yang ada di kuali-kuali kita ya kan, kita kan nggak tahu ya. Jadi ya sudahlah, kita sebagai netizen ya nontonin aja gitu ya kan. Tapi kalau misalkan pesan gue untuk Mbak Wanda, Mas Wanda, lebih tahu kodrat diri aja gitu. Kalau lu mau berpakaian sebagai wanita ya udah terserah lu, karena kan kita sebagai netizen kan mencontoh ya kan, mencontoh, jangan ada-ada aja tingkahnya.
bang, gue bingung nih mau manggil apa. Jangan ada-ada aja tingkahnya gitu. Kita kan mencontoh ya kan. Kita kan yang lihat, oh gue suka sama lu gitu, gue suka sama semua karya lu gitu kan ya. Jadi kita sebisa mungkin kita juga udah di pikiran aja deh. Udah deh, gue bingung ngomong apa. Monyet. Di sini saya tidak membenarkan tindakan si Wanda ini ya, ikut kajian Pak Ustadz ini ya, Ustadz Hanan Anaki ini. Menurut saya teman-temannya ini pada jin semua. Terserah kalian mau terima atau tidak, atau teman-temannya juga mendengar di sini. Sebaiknya kalau teman yang baik itu dinasehati. Oh ini jalan kamu salah, oh ini salah, kamu tidak boleh ikut kajian ini. Ya memang Wandanya salah, tapi kita ini sebagai teman kita berperan penting. Kita nasehatin kamu jangan ikut, kamu boleh ikut ke ustadz ini, kamu ikut ustadz yang ini boleh dong. Ini bukannya kalian itu atau ada sedikit iri hati ya supaya si Wanda ini masuk ke apa ya, dihujat-hujat orang seperti itu. Ingat Wanda, teman kamu itu tidak baik. Itu berarti jin semua, terserah kalian mau terima atau tidak ya. Ocehan saya ini.